Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Mantan ibu mertua menyuruh orang untuk menggagalkan bisnisku. Ku balas perbuatannya dengan mengirimkan setumpuk sampah di depan rumahnya. Rencananya tak berhasil. Aku masih tetap kaya raya dan bisa traveling keliling dunia. Namaku Alia Prameswari. Usiaku 32 tahun. 3 tahun lalu, hidupku porak-poranda ketika rumah tanggaku bersama Raka hancur di tengah jalan. Bukan hanya karena perselingkuhan yang ia lakukan dengan sahabatku sendiri, tetapi juga karena sikap keluarganya, terutama ibunya, Bu Ratna, yang tak pernah benar-benar menerimaku sebagai menantu. Dari awal menikah, Bu Ratna memandangku sebelah mata. Menurutnya, aku hanyalah wanita biasa yang beruntung bisa menikah dengan anaknya, seorang pengusaha properti. Ia sering menyindir latar belakang keluargaku yang sederhana, membandingkanku dengan mantan pacar Raka yang katanya lebih pantas. Aku diam, menahan semua ucapan itu demi mempertahankan rumah tangga. Namun semuanya runtuh ketika aku mengetahui Raka berselingkuh. Sakitnya bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena Bu Ratna membela anaknya habis-habisan. Namanya laki-laki, wajar punya selingkuhan. Kamu yang terlalu sibuk kerja, makanya dia mencari yang perhatian, begitu katanya, tanpa sedikit pun empati padaku. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti neraka. Aku kehilangan rumah, sebagian besar tabungan, dan harus memulai dari nol. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Aku masih punya semangat dan harga diri. Awalnya, aku hanya ingin bertahan hidup. Aku menjual beberapa perhiasan yang tersisa dan memulai bisnis kecil-kecilan di rumah kontrakan mungilku. Modalnya tidak besar, tapi aku punya pengalaman di bidang fashion dari pekerjaan lamaku. Aku membuka toko online, menjual pakaian wanita hasil desainku sendiri. Setiap hari aku bekerja dari pagi hingga larut malam, membalas pesan pelanggan, mengatur stok, dan mengemas barang. Tidak ada waktu untuk bersedih terlalu lama. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Perlahan, usahaku mulai dikenal. Orderan semakin banyak, pelanggan mulai percaya. Aku merekrut 2 karyawan untuk membantuku. Setahun kemudian, aku bisa menyewa ruko kecil di pusat kota. Dari sanalah roda bisnis mulai berputar lebih cepat. Di media sosial, orang mulai mengenalku sebagai pengusaha muda yang inspiratif. Banyak yang tak tahu masa laluku, dan aku memilih untuk tidak menceritakannya. Aku ingin dikenal karena keberhasilanku, bukan karena statusku sebagai mantan istri Raka. Namun, ternyata kesuksesanku menjadi duri di mata seseorang, Bu Ratna. Aku pertama kali merasakannya ketika menghadiri sebuah acara pameran bisnis di hotel mewah. Saat itu, aku tak sengaja bertemu dengannya. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. Wah, Alia, masih berusaha ya? Semoga sukses, walaupun dunia bisnis itu nggak mudah. Apalagi untuk orang sepertimu. Kalimat itu terdengar manis di luar. Tapi aku tahu benar racun yang tersembunyi di baliknya. Aku hanya tersenyum dan membalas singkat. Terima kasih, Bu. Yang tidak aku sadari waktu itu, tatapan dan kata-kata itu adalah tanda bahwa Bu Ratna belum selesai denganku. Malam itu, setelah acara selesai, aku pulang ke apartemen dan menatap kota dari balkon. Lampu-lampu gedung berkilau seperti bintang, dan di bawahnya ribuan orang sedang mengejar mimpi masing-masing. Aku sadar, aku bukan lagi wanita yang menangis karena dikhianati. Aku adalah Alia yang sedang membangun kerajaan kecilku sendiri. Namun aku tidak tahu, di sudut lain kota, ada seseorang yang sedang merencanakan cara untuk merobohkan semua yang telah aku bangun. Hari itu adalah salah satu hari paling sibuk sejak aku memulai bisnis. Pagi-pagi sekali, aku sudah berada di gudang bersama tim untuk menyiapkan pengiriman besar ke salah satu butik ternama di Jakarta. Pesanan itu bernilai ratusan juta. Kontrak pertama dengan klien besar yang bisa membuka pintu ke pasar yang lebih luas. Alia, semua barang sudah siap. Tinggal tunggu truk pengangkutnya datang, ujar Dini, manajer operasional yang sudah bekerja denganku sejak awal.
Aku tersenyum lega. Bagus. Pastikan packingnya aman. Kita nggak boleh mengecewakan klien besar pertama ini. Jam 10 pagi, truk pengangkut datang. Aku sempat memeriksa lagi satu persatu kardus yang sudah dilabeli. Semuanya dalam keadaan rapi dan bersih. Aku merasa yakin ini akan jadi hari yang membanggakan. Namun, 2 jam kemudian, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik klien. Alia, ini barang yang kamu kirim. Suara di ujung telepon terdengar tajam. Iya, Bu. Ada masalah? Tanyaku dengan jantung berdegup kencang. Ada. Bukan cuma masalah, ini bencana. Semua pakaian bau busuk, seperti disiram cairan busuk atau dicampur bahan kimia. Apa kamu pikir saya mau memajang barang seperti ini di butik saya? Aku tertegun, darahku terasa dingin. Bu, saya mohon maaf. Tapi saya pastikan semua barang yang dikirim tadi dalam keadaan baik. Saya sendiri yang memeriksanya sebelum masuk truk. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi saya nggak akan kerja sama lagi dengan orang yang nggak profesional. Telepon langsung ditutup. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Mustahil ini terjadi secara kebetulan. Semua barang disimpan di gudang bersih dan aman. Tidak mungkin bau busuk itu muncul begitu saja dalam perjalanan hanya dalam waktu 2 jam. Din, hubungi sopir truk tadi. Suruh dia balik sekarang, kataku cepat. Dini langsung mengangkat telepon, tapi sopir itu tidak mengangkat. Beberapa kali dihubungi, nomor itu malah tidak aktif. Perasaanku makin tidak enak. Aku meminta staf gudang memeriksa CCTV. Dan disitulah aku melihatnya. Rekaman menunjukkan seorang pria asing masuk ke area truk saat sopir sedang berbincang di pos keamanan. Ia membawa sebuah galon besar berisi cairan. Dalam rekaman, terlihat ia membuka salah satu kardus dan menuangkan sesuatu. Siapa orang ini? Tanya Dini dengan wajah pucat. Aku menggeleng. Aku nggak kenal. Tapi aku yakin, ini bukan kebetulan. Hari itu aku kehilangan kontrak besar. Kerugian mencapai puluhan juta, belum termasuk reputasi yang tercoreng di mata klien. Tapi yang lebih parah, aku mulai merasakan sesuatu. Bayangan masa lalu sedang mencoba menyeretku kembali. 2 hari kemudian, kecurigaanku mendapat jawaban. Salah satu staf keamanan membisikkan sesuatu. Mbak Alia, saya nggak mau ikut campur. Tapi, orang yang nyuruh pria itu masuk, saya pernah lihat. Dia datang waktu Mbak Alia nggak ada. Orangnya bilang dia, keluarga dekat. Aku menatapnya tajam. Kamu ingat siapa? Petugas itu mengangguk pelan. Saya lihat dia waktu Mbak Alia masih sama Pak Raka. Kalau nggak salah, itu Bu Ratna, mantan ibu mertua Mbak. Nama itu membuat darahku berdesir. Bu Ratna. Tentu saja. Hanya dia yang cukup tega melakukan ini. Bukan hanya untuk membuatku rugi, tapi untuk menghancurkan reputasiku di dunia bisnis. Aku memandang keluar jendela. Langit sore tampak mendung, seakan mencerminkan hatiku yang mulai diliputi badai. Jika ini benar ulahnya, berarti ini baru permulaan, dan aku harus bersiap. 2 hari setelah kejadian pengiriman yang dirusak, aku masih mencoba menenangkan hati. Rasanya seperti kembali ke titik nol, bukan karena kerugian materi semata, tapi karena aku tahu siapa yang ada di balik semua ini. Nama itu berputar di kepalaku seperti bisikan iblis. Bu Ratna. Bagi banyak orang, ia mungkin hanya seorang wanita parubaya dengan senyum ramah di hadapan tetangga. Tapi bagiku, ia adalah sumber luka yang belum pernah sembuh. Ia ibarat duri yang tidak pernah bisa dicabut, tetap menancap meski aku sudah berusaha menguburnya bersama masa lalu. Aku sudah bercerai dari Raka 3 tahun lalu, tapi anehnya, Bu Ratna tidak pernah benar-benar pergi dari hidupku. Ia seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, selalu mencari celah untuk kembali mengusikku. Aku sempat berpikir untuk langsung mendatanginya, menuntut penjelasan, menatap matanya, dan memintanya berhenti. Namun aku sadar, itu percuma. Bu Ratna adalah tipe orang yang mahir memutarbalikkan keadaan. Dia bisa menyangkal semua tuduhan sambil mengubah narasi, hingga akulah yang terlihat sebagai penyerang. Karena itu, untuk saat ini aku memilih diam. Diam, tapi waspada. Diam, sambil mengamati.
Aku mulai memperketat keamanan di gudang. CCTV kupasang di setiap sudut, dari pintu depan hingga ruang penyimpanan dalam. Semua tamu yang datang harus tercatat identitasnya. Setiap truk pengiriman harus dicek ulang, baik sebelum maupun sesudah memuat barang. Aku bahkan menyewa 2 orang tambahan untuk berjaga malam. Semua langkah ini kulakukan bukan karena paranoid, tapi karena aku tahu, sekali mereka berhasil, mereka akan mencoba lagi. Dan aku tidak akan membiarkan mereka punya kesempatan kedua. Sayangnya, seperti ular yang licin, serangan itu datang dari arah lain yang tidak kuduga. Seminggu kemudian, sebuah akun anonim di media sosial mulai menyebarkan rumor kotor. Isinya menuduh bahwa produk fashionku tidak asli, bahwa aku hanya membeli barang murah dari luar negeri lalu menempelkan merek sendiri untuk dijual mahal. Mereka mengunggah foto-foto palsu dan testimoni bohong dari pelanggan yang mengaku kecewa. Awalnya aku mencoba mengabaikan. Di dunia bisnis, rumor itu biasa. Tapi kali ini berbeda. Komentar miring itu mulai bermunculan di kolom postingan resmi bisnis. Pesan-pesan masuk dari pelanggan lama mulai mengalir, menanyakan kebenaran isu tersebut dengan nada ragu. Ada yang memintaku memberikan penjelasan, ada yang bahkan mengancam untuk membatalkan pesanan jika isu itu benar. "Alia, ini nggak bisa kita biarkan," kata Dini, manajer operasionalku, sambil menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. "Kalau berita ini terus nyebar tanpa kita bantah, orang-orang bisa percaya. Reputasi yang kita bangun selama ini bisa runtuh dalam hitungan hari." Aku berdiri di belakangnya, melihat sendiri betapa cepatnya komentar-komentar itu bermunculan. "Kita siapkan klarifikasi resmi. Sertakan foto proses produksi, sertifikat bahan, dan semua bukti legalitas. Aku mau posting ini malam ini juga. Kita harus jaga kepercayaan pelanggan." Tapi di dalam hati, aku tahu, rumor seperti ini tidak muncul begitu saja. Ini terencana, terarah, dan dilancarkan oleh orang yang tahu betul bagaimana caranya memukul dari belakang. Orang yang mengenalku, yang tahu di mana letak kelemahan bisnis ini. Dugaan itu semakin kuat ketika puncak serangan datang beberapa hari kemudian. Salah satu pemasok kain terbaikku, yang sudah bekerja sama denganku selama 2 tahun, tiba-tiba menelepon. Suaranya terdengar canggung. "Alia, maaf ya, tapi aku nggak bisa lanjut kerja sama. Ada orang yang menghubungiku, katanya dia kerabat dekatmu. Dia memperingatkan kalau aku terus pasok bahan ke kamu, nama bisnis aku akan jelek di pasaran. Katanya, kamu punya banyak musuh di dunia fashion." Aku diam sejenak, mencoba menahan nada suaraku agar tetap tenang. "Kamu tahu siapa orang itu?" "Dia nggak sebut nama, tapi dari caranya bicara, sepertinya dia cukup dekat dengan kamu." Dan suaranya terdengar seperti perempuan. Begitu telepon ditutup, aku tidak perlu menebak lebih lama. Kerabat dekat, perempuan, menyebar ancaman terselubung. Aku tahu persis siapa yang dimaksud. Bu Ratna. Dia bukan hanya mencoba menjatuhkanku dari depan, tapi juga merusak pondasi dari belakang. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu gantung berayun pelan, menebar cahaya redup di atas meja yang dipenuhi berkas dan laptop terbuka. Foto kecil ayah dan ibu di rak menatapku, seolah mengingatkanku untuk bersabar seperti yang selalu mereka ajarkan. Tapi sabar juga ada batasnya. Kalau aku diam terus, dia akan mengira aku lemah. Kalau aku hanya bertahan, dia akan mengira aku mudah diinjak. Aku mengepalkan tangan, merasakan bara mulai menyala di dadaku. Tidak, kali ini aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan melawan. Tapi aku tidak akan gegabah. Untuk melawan orang seperti Bu Ratna, aku butuh bukti yang tak terbantahkan, dan rencana yang akan membuatnya menyesal telah mengusik hidupku lagi. Aku tidak tahu, langkah-langkah yang akan aku ambil nanti bukan hanya akan membuat Bu Ratna terkejut, tapi juga akan membuat seluruh lingkungannya membicarakan namanya dengan nada malu. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan dia tahu bahwa inilah akibat dari menyentuh api yang tidak seharusnya ia sentuh. Seminggu penuh aku memantau situasi dari balik layar. Berita bohong masih beredar seperti racun yang mengalir perlahan, merembes ke telinga orang-orang yang belum mengenalku dekat. Klarifikasi resmi yang aku unggah di media sosial memang membantu meredam sebagian keraguan pelanggan,
Tetapi aku tahu betul ini hanya memenangkan satu babak kecil dalam peperangan yang panjang. Orang seperti Bu Ratna tidak akan berhenti hanya karena satu langkahnya gagal. Ia akan terus mencari celah, dan jika aku lengah sekali saja, ia akan menyusup masuk dan meruntuhkan semuanya dari dalam. Pagi itu aku duduk di meja kerja dengan laptop terbuka dan 2 layar penuh catatan. Layar sebelah kiri menampilkan profil akun-akun anonim yang getol menyebarkan rumor palsu tentang bisnisku, lengkap dengan komentar-komentar mereka yang bernada provokatif. Layar sebelah kanan berisi daftar nama orang yang mungkin menjadi perantara antara Bu Ratna dan para eksekutornya. Semua informasi kecil aku catat, nomor telepon yang mencurigakan, waktu mereka aktif di media sosial, bahkan gaya bahasa yang mereka gunakan. Aku ingin semua bukti ini tersusun rapi seperti potongan puzzle, karena saat aku bergerak nanti, aku ingin langkahku telak, mematikan, dan tidak meninggalkan celah bagi mereka untuk mengelak. Sambil menyesap kopi hitam yang sudah mulai dingin, aku menghubungi Dini lewat panggilan video. Din, aku mau kamu minta tolong ke tim IT untuk lacak IP semua akun ini. Aku ingin tahu di mana mereka berada, dan kalau bisa, siapa yang mengoperasikan. Aku yakin kalau kita ikuti jejaknya, kita akan sampai pada orang yang kita curigai. Dini menatapku dari layar dengan raut khawatir. Baik, Alia. Aku akan urus secepatnya. Tapi kamu yakin mau masuk terlalu dalam? Kita bicara soal orang yang, kamu tahu sendiri, punya koneksi dan uang. Kalau mereka tahu kamu melawan, ini bisa jadi berbahaya. Aku tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang mengandung tekad. Justru itu yang aku mau, Din. Aku nggak mau dia berpikir aku akan diam dan pasrah. Dia harus tahu, aku bukan perempuan yang dia injak-injak dulu. Di sisi lain kota, aku bisa membayangkan Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu megahnya, menyeruput teh hangat dari cangkir keramik impor sambil tersenyum puas. Menurut kabar yang kudengar dari seorang kenalan, dia mulai membanggakan diri pada teman-temannya bahwa sebentar lagi bisnis Alia akan gulung tikar. Dia bahkan berani mengatakan bahwa aku hanya bertahan karena keberuntungan, bukan kemampuan. Baginya, menjatuhkanku adalah sebuah misi pribadi. Aku tidak pernah tahu pasti apa alasan terdalamnya, tapi aku menduga ini semua soal ego. Dalam pikirannya, aku seharusnya menjadi contoh sempurna tentang wanita yang ditinggalkan dan hancur, agar dia bisa menunjukkan pada dunia bahwa pilihannya mengusirku dari keluarga adalah langkah yang benar. Kenyataan bahwa aku justru menjadi lebih sukses setelah bercerai adalah tamparan keras bagi harga dirinya. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen sambil memandangi kerlip lampu kota yang bertebaran seperti bintang di bumi. Udara malam sedikit menggigit kulit, tapi pikiranku justru terasa panas. Aku memikirkan semua langkah yang telah dia ambil, merusak kontrak besar, menyebar fitnah yang mencoreng reputasiku, mengganggu pemasok, dan mencoba memutus setiap jaringan yang aku bangun dengan susah payah. Dia mencoba menghapus jejak kesuksesanku seperti menghapus tulisan di pasir, mengira ombak yang dia kirim akan menghilangkan semuanya. Aku teringat kata-kata ayah dulu, kata-kata yang selalu melekat di kepalaku saat menghadapi masalah besar. Kalau musuhmu pintar, jangan lawan dia dengan amarah. Lawan dengan otak, dan buat dia menyesal karena meremehkanmu. Kata-kata itu kini terasa seperti kompas yang menuntunku. Aku tahu jika aku melawan dengan emosi, aku akan terpancing ke dalam permainan yang dia kuasai. Tapi jika aku bermain dengan akal, aku bisa membuatnya jatuh dengan caraku sendiri. Aku sudah punya gambaran kasar tentang apa yang akan aku lakukan. Rencananya sederhana, tapi efeknya akan seperti gelombang besar yang menghantam karang. Aku akan memanfaatkan kelemahannya sendiri untuk menjatuhkannya. Dia selalu peduli dengan citra, dengan bagaimana orang lain memandangnya. Maka itu yang akan aku serang. Saat itu, sambil memandang jauh ke arah langit malam, aku tahu satu hal pasti. Papan catur ini sudah siap. Bidak-bidaknya sudah mulai bergerak. Dan aku akan pastikan, ratu yang selama ini berdiri angku di sisinya, akan tersudut tanpa jalan keluar dan dipaksa menyerah di hadapan semua orang. Pagi itu aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, udara pagi menusuk kulit, dan suara langkahku di lantai marmer terasa terlalu nyaring di lorong yang sepi. Begitu masuk ke ruanganku, aroma kopi dari pantry samar-samar menyapa hidungku. Di meja kerja, laptopku sudah menyala,
memancarkan cahaya biru yang memantul di kaca jendela. Di atas meja, tergeletak sebuah map coklat tebal, map yang semalam kutunggu-tunggu. Dini masuk dengan wajah serius, menutup pintu perlahan seolah takut percakapan kami akan terdengar. Ia membawa map itu dan meletakkannya tepat di depanku. "Alia, ini hasilnya. Kamu harus lihat sendiri," katanya dengan suara rendah, lalu duduk di kursi seberang sambil merapatkan jaketnya. Aku membuka map tersebut, dan seketika mataku terpaku pada lembaran pertama. Data demi data mengalir di hadapanku. Nama-nama pemilik akun anonim yang selama ini menyerang bisnis dan reputasiku mulai terbuka. Sebagian besar adalah akun palsu, tapi di baliknya ada identitas asli, mahasiswa, pegawai toko, bahkan seorang ibu rumah tangga. Namun, semakin jauh aku membaca, semakin jelas pola yang muncul. "Lihat ini," kataku sambil menunjuk ke sebuah diagram di lembar ketiga. Semua akun itu terhubung pada satu titik, sebuah kafe kecil di pusat kota. Dari catatan kunjungan dan data alamat IP, hampir semua unggahan fitnah dilakukan saat perangkat mereka terhubung ke wifi kafe tersebut. Dan fakta yang membuat darahku mendidih, pemilik kafe itu adalah keponakan Bu Ratna. Jantungku berdegup keras. Aku menggigit bibir bawah, mencoba menahan luapan emosi. Dia pikir aku nggak akan menemukan jejaknya. Dia pikir aku masih perempuan yang dulu cuma bisa menangis di pojokan. Dini menatapku lekat-lekat. "Ini memang belum bukti langsung, Alia. Tapi ini sudah mengarah kuat. Kalau kita mau mengikatnya jadi bukti hukum, kita butuh pengawasan lebih dalam. Mungkin menyewa investigator profesional." Aku mengangguk pelan. "Itu yang akan kita lakukan. Tapi aku nggak mau cuma sekadar memukul balik dengan tuduhan. Aku mau bukti yang bisa kuserahkan ke siapapun, media, pengadilan, bahkan ke orang-orang yang dia banggakan. Aku mau dia nggak bisa berkutik. Aku mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya." Sore harinya, aku menemui seorang pria yang namanya sudah lama kudengar di dunia investigasi, Arman. Usianya sekitar 40 tahun, tubuhnya tegap, dan matanya tajam. Seperti sedang menembus pikiranku. Dia tidak banyak bicara, tapi dari cara ia memandang, aku tahu dia tipe orang yang mengamati setiap detail. "Kamu cerita dari awal," katanya singkat setelah kami duduk di sudut kafe yang sepi. Aku menceritakan semuanya, mulai dari sabotase pengiriman, fitnah di media sosial, hingga data yang aku temukan tentang kafe keponakan Bu Ratna. Arman mendengarkan tanpa memotong, sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah aku selesai, ia menutup bukunya dan berkata, "Kalau targetmu memang seperti yang kamu ceritakan, dia tipe pemain lama. Orang seperti itu hati-hati, tidak akan meninggalkan jejak sembarangan. Tapi, setiap orang punya kelemahan. Dan dari yang aku dengar, kelemahannya adalah citra dirinya di depan orang lain." Aku mengangguk. Ya, dia terobsesi terlihat sempurna di mata lingkungan sosialnya. Dia mau semua orang menganggapnya wanita terhormat. Arman menyandarkan tubuhnya. "Itu berarti celahnya ada di sana. Kita tinggal tunggu dia melakukan satu langkah yang terlalu berani. Saat itu terjadi, kita tangkap dengan bukti yang tak terbantahkan. Tapi kalau kamu mau, kita bisa memancing dia agar melakukan langkah itu lebih cepat." Aku menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan tekad. Kalau aku ingin memancingnya, aku harus jadi umpannya. Arman tersenyum tipis. "Persis. Tapi kalau sudah mulai, Alia, nggak ada jalan mundur. Dia pasti akan membalas dengan cara yang lebih kejam." Malam itu aku kembali ke apartemen. Dari jendela, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang di bumi. Tapi pikiranku penuh dengan strategi. Semua potongan rencana mulai menyatu di kepalaku. Aku akan memancing Bu Ratna agar melangkah terlalu jauh. Sesuatu yang dia kira akan menjatuhkanku dengan cepat. Dan saat dia sibuk menikmati rencananya, aku akan menyiapkan perangkap yang akan menutup semua jalan keluarnya. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Mata itu bukan lagi mata seorang korban. Ada sesuatu yang berbeda, tatapan seseorang yang siap menyerang. Suara hatiku terdengar jelas di dalam kepala. Kali ini, permainan dimulai atas aturanku. 3 hari setelah pertemuan dengan Arman, pikiranku sudah mantap.
Rencana yang semula hanya berupa garis besar kini mulai terwujud menjadi strategi yang rapi. Aku tahu betul karakter Bu Ratna. Dia tidak akan bisa menahan diri jika mencium aroma kelemahan. Jika dia melihat aku goyah, dia akan menyerang dengan kekuatan penuh tanpa pikir panjang. Maka tugasku adalah menciptakan aroma itu, membuatnya yakin bahwa aku berada di ambang kehancuran, meski kenyataannya aku berdiri kokoh. Pagi itu aku duduk di meja kerja, menatap layar ponsel dengan jari-jari menggantung di atas keyboard. Aku mengetik sebuah unggahan di media sosial resmi butik. Beberapa bulan ini adalah masa-masa terberat. Tapi aku percaya badai pasti berlalu. Kalimat sederhana itu kuiringi dengan foto diriku berdiri di depan butik, mengenakan blazer krem, wajah sedikit lelah, mata menatap ke arah kamera dengan ekspresi yang sengaja kuatur seolah aku sedang memendam beban besar. Begitu aku menekan tombol post, aku tahu lingkaran dalam Bu Ratna akan segera membicarakannya. Mereka tidak akan mengabaikan tanda bahwa aku mungkin sedang kesulitan. Benar saja, hanya beberapa jam setelah unggahan itu, pesan-pesan dari beberapa kenalan yang jarang menghubungiku mulai masuk, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku menjawab singkat, memberi kesan samar bahwa aku memang tengah menghadapi masalah. Aku ingin gosip itu bekerja untukku. Keesokan harinya, sinyal pertama umpan berhasil datang. Seorang pemasok yang sebelumnya tidak pernah kukenal menghubungi lewat email resmi bisnis. Ia mengaku punya stok bahan baku berkualitas tinggi, menawarkan harga yang bahkan tidak masuk akal, setengah dari harga pasar. Tawaran seperti ini jarang sekali terjadi, dan justru karena terlalu manis, aku tahu pasti ada jebakannya. Aku membalas dengan menerima tawaran pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut, tapi dengan satu syarat. Arman akan ikut denganku, menyamar sebagai staf baru bagian pembelian. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe yang berbeda, bukan kafe milik keponakan Bu Ratna, namun aku merasakan getaran yang sama. Lelaki yang menemuiku mengenakan kemeja biru muda dan dasi tipis, gaya formal yang tampak seperti usaha untuk meyakinkan. Senyumnya terlalu ramah, nadanya terlalu manis. Dari awal ia sudah berbicara tentang keuntungan yang akan kudapat, seolah tidak sabar membuatku menandatangani kontrak di tempat. Kalau kamu tanda tangan sekarang, kita bisa mulai kirim bahan minggu depan. Aku jamin kualitasnya di atas rata-rata, katanya sambil mendorong map kontrak ke hadapanku. Aku tersenyum kecil, berusaha terlihat seperti orang yang terdesak namun masih menjaga hati-hati. Menarik sekali, tapi aku harus memeriksa dulu detailnya. Lagi pula, bisnis yang bertahan adalah bisnis yang hati-hati, kan? Jawabku sambil memutar map itu pelan, memberi waktu pada Arman untuk memperhatikan setiap detail. Sekilas, aku menangkap perubahan ekspresi di wajah lelaki itu. Tidak banyak, hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuatku yakin bahwa ada tekanan dari pihak lain agar aku segera mengikat kesepakatan ini. Begitu keluar dari kafe, Arman langsung berbicara tanpa basa-basi. Alia, orang ini nggak main-main. Dari gaya negosiasinya dan pola penawarannya, aku bisa bilang dia terhubung langsung dengan pihak yang kita cari. Cara dia memaksa tadi itu sinyal. Ada yang mendesaknya dari belakang. Aku mengangguk, memeluk map kontrak itu di dadaku. Itu yang aku mau, Arman. Aku ingin mereka merasa langkahnya berhasil, supaya mereka semakin berani dan keluar dari persembunyian. Arman menatapku lekat, seolah memastikan aku mengerti risikonya. Kamu tahu, begitu kita memancing mereka sejauh ini, serangan balik mereka bisa jadi jauh lebih kejam. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, tapi aku sudah terlalu lama membiarkan mereka main di atas kepalaku. Sekarang giliranku memegang bidak terakhir. Malamnya, aku melanjutkan tahap berikutnya. Aku kembali membuat unggahan di media sosial pribadiku, akun yang aku tahu masih diikuti oleh beberapa kenalan dekat Bu Ratna. Kali ini aku menulis seolah-olah aku tengah mempertimbangkan menjual sebagian saham butik untuk menyelamatkan bisnis. Tentu saja itu kebohongan total. Keuangan butikku baik-baik saja, bahkan omzet bulan ini naik tipis. Namun bagi yang membaca, terutama Bu Ratna, unggahan itu akan terdengar seperti jeritan minta tolong. Di benakku, aku bisa membayangkan senyum puasnya saat membaca berita ini dari salah satu orang kepercayaannya. Dia pasti akan merasa inilah momen yang sudah dia tunggu, saat yang tepat untuk menyerang dengan langkah besar demi memastikan aku jatuh. Dan ketika dia melakukannya,
dia tidak akan sadar bahwa setiap gerakannya sudah kuantisipasi. Semua jalan yang dia tempuh, diam-diam akan mengarah ke perangkap yang telah aku pasang. Dan kali ini, ketika perangkap itu menutup, dia tidak akan punya cara untuk meloloskan diri. Umpan yang kutebar ternyata bekerja jauh lebih cepat dari yang kukira. Hanya 2 hari setelah unggahan terakhirku di media sosial, tanda-tanda serangan mulai bermunculan. Telepon dari beberapa pemasok yang biasanya ramah dan cepat tanggap tiba-tiba terdengar dingin. Nada bicara mereka kaku seperti orang yang sedang membaca naskah. Ada yang mulai menunda pengiriman barang tanpa alasan jelas. Bahkan beberapa sampai memutuskan kerja sama sepihak. Tidak lama kemudian, aku menerima laporan dari manajer butik bahwa 2 pelanggan besar, yang selama ini menjadi sumber pemasukan rutin, mendadak membatalkan pesanan dalam jumlah besar. Semua ini terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Polanya jelas. Ini ulah orang yang punya kendali dan jaringan luas, orang yang tahu persis di mana harus menekan untuk membuatku terlihat terpojok. Dan hanya ada satu nama yang langsung muncul di kepalaku, Bu Ratna. Di ruang kerjaku yang tertutup rapat, Arman duduk di seberang meja sambil menatap layar laptopnya yang penuh catatan. Dia sedang memotong aliran darah bisnismu, katanya dengan suara datar. Kalau pemasok berhenti, pelanggan besar pergi, dan transaksi melambat, dari luar bisnis ini akan terlihat sedang sekarat. Itu langkah awal sebelum dia mengirimkan pukulan pamungkas. Aku menatapnya, mencoba meredam rasa panas di dadaku. Biarkan dia merasa aku sudah setengah mati. Kita tunggu sampai dia memutuskan untuk menghabisi semuanya sekaligus. Saat itu, perangkap kita akan menutup. Arman mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi peralatan. Kita mulai sekarang. Sore itu, jebakan tahap pertama mulai dijalankan. Arman memasang perekam suara mini di balik meja kasir butik, tepat di sisi yang tidak akan terlihat oleh siapapun, bahkan oleh karyawan. Kamera kecil yang hampir tak terlihat dipasang di sudut ruangan, menyatu dengan ornamen interior. Aku sendiri mengatur timku untuk tetap bekerja seperti biasa, tidak panik, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kami tahu sedang diawasi. Aku melarang mereka membicarakan masalah ini di depan pelanggan atau orang luar. Semua transaksi diminta disalin 2 kali. 1 untuk laporan resmi dan 1 lagi untuk catatan pribadi yang tidak diketahui siapapun kecuali aku dan Arman. Beberapa hari kemudian, serangan berikutnya datang dengan cara yang lebih frontal. Seorang pria berjas hitam datang ke butik, memperkenalkan diri sebagai perwakilan investor yang tertarik membeli mayoritas saham. Caranya bicara terlalu percaya diri, seolah ia yakin aku akan menerima tawarannya tanpa banyak pertimbangan. Kalau ibu setuju sekarang, saya bisa transfer uangnya sore ini juga, katanya sambil tersenyum tipis, mendorong map tebal berisi dokumen ke arahku. Di sudut ruangan, aku tahu Arman sedang memantau dari jarak jauh melalui kamera yang tersambung ke ponselnya. Aku pura-pura ragu, menatap dokumen itu cukup lama untuk menciptakan ketegangan. Penawaran yang menarik, tapi agak mendadak. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya ingin menjual saham? Tanyaku datar. Pria itu mengangkat alis, lalu tersenyum seolah ingin bermain aman. Kami punya sumber yang sangat dekat dengan Anda. Kalimat itu bagai kunci yang membuka pintu besar. Aku tahu maksudnya. Arman tahu maksudnya. Seseorang di lingkaranku, atau seseorang yang pernah dekat denganku, sedang memberi makan informasi kepada pihak luar. Dan sumber itu hampir pasti berada di bawah kendali Bu Ratna. Aku menerima map itu, pura-pura akan mempelajarinya, lalu memintanya datang kembali beberapa hari lagi. Yang tidak dia tahu, setiap kata dan ekspresinya sudah terekam dengan jelas. Malamnya, aku dan Arman duduk di meja makan apartemenku, menganalisis rekaman suara yang diambil dari butik. Dalam rekaman itu, jelas terdengar suara pria berjas tadi menyebut nama seseorang. Seorang wanita yang sudah lama ku kenal sebagai tangan kanan Bu Ratna dalam urusan bisnis. Namanya keluar begitu saja di tengah percakapan, dan aku bisa mendengar nada percaya diri di suaranya, seolah ia yakin nama itu akan membuatku tertekan. Arman memutar ulang bagian itu berkali-kali, lalu menunjuk layar laptop yang menampilkan transkrip. Kita sudah hampir sampai. Tinggal 1 langkah lagi dan kita bisa menautkan semua ini langsung ke Bu Ratna. Aku terdiam sejenak, lalu menatap Arman. Langkah terakhir itu akan berisiko.
Aku harus membiarkan dia merasa benar-benar menang, sampai dia berani muncul sendiri atau mengutus orang yang sangat dekat dengannya. Dan saat itu, aku akan menarik tali jebakan. Arman menatapku lama sebelum mengangguk. Kalau kamu siap mengambil risiko itu, aku juga siap. Malam semakin larut, tapi pikiranku justru semakin terang. Selama ini, Bu Ratna menganggap aku hanyalah pion di papan catur yang bisa dipindahkan sesuka hati. Tapi sebentar lagi, dia akan sadar bahwa bidak yang ia remehkan ini bisa memojokkan ratu hingga tidak punya langkah tersisa. Dan saat itu tiba, dia tidak akan sempat menyiapkan pelarian. Setelah serangan pria berjas hitam yang datang beberapa hari lalu, suasana di butik mulai terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Aku dan Arman semakin waspada, memantau setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Setiap hari, kami memasang alat perekam tersembunyi di berbagai sudut strategis butik, memastikan tidak ada percakapan yang luput dari pengawasan. Setiap dokumen transaksi dan surat menyurat juga aku periksa dengan teliti. Suatu sore yang cerah, saat matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menembus jendela butik dengan hangat, sebuah sosok wanita muncul di pintu masuk. Aku langsung mengenalinya. Dia Sri, asisten pribadi sekaligus tangan kanan Bu Ratna yang sudah lama dikenal sebagai otak di balik berbagai intrik. Wajahnya tetap dingin, bibirnya yang tipis tersenyum sinis, dan tatapannya penuh perhitungan. Alia, sapanya dengan suara tenang tapi dingin. Aku mewakili Bu Ratna. Kami ingin membicarakan sesuatu yang penting, soal masa depan bisnis ini. Kami datang dengan niat baik. Aku tersenyum tipis, membiarkan dirinya masuk ke dalam butik. Di balik meja, Arman tanpa suara mengaktifkan kamera tersembunyi dan mikrofon kecil yang sudah kami pasang sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Sri akan terekam dengan jelas. Percakapan pun dimulai. Sri membuka dengan nada diplomatis yang halus namun mengandung ancaman terselubung. Kami tahu selama ini ada masalah yang mengganggu kelangsungan usaha. Tapi kami percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi damai. Penjualan saham butik dengan harga yang sudah kami tentukan. Ini kesempatan terakhir, Alia. Kesempatan yang tak boleh kamu sia-siakan. Aku menatap matanya tanpa ragu. Solusi damai? Lalu bagaimana dengan fitnah yang kalian sebarkan selama ini? Bagaimana dengan usaha kalian mengganggu hubungan saya dengan pemasok dan pelanggan? Bukankah itu juga bagian dari masalah? Sri tertawa kecil. Nada suaranya berubah menjadi lebih sinis. Itu urusan bisnis, Alia. Di dunia ini, yang kuat yang bertahan. Kalau kamu merasa bisa bertahan dengan cara itu, silakan. Aku melanjutkan dengan suara tegas. Kamu dan Bu Ratna tahu, aku punya bukti yang mengaitkan kalian dengan semua itu. Aku sudah merekam percakapan dan gerak-gerik kalian. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang keadilan. Sri menatapku, wajahnya berubah sejenak. Aku melihat kilatan panik yang dia coba sembunyikan dengan cepat. Namun, dia segera kembali menyingkirkan ekspresi itu. Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku akan berhenti hanya karena ancaman kecil? Aku merespon dengan santai. Ancaman kecil? Tunggu saja. Nanti semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang bermain kotor di belakang layar. Percakapan berlangsung selama hampir 1 jam. Aku sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Sri tidak bisa mengelak dan justru mengungkapkan banyak hal yang selama ini menjadi rahasia gelap Bu Ratna. Dia tanpa sadar menyebutkan nama Bu Ratna berulang kali sebagai otak di balik semua rencana jahat yang menargetkanku. Dia juga menjelaskan secara rinci bagaimana strategi mereka untuk melemahkan usahaku, mulai dari sabotase pemasok, menghasut pelanggan agar meninggalkanku, sampai manipulasi berbagai pihak agar bisnisku terpuruk. Selesai Sri pergi, aku dan Arman duduk bersama di ruang kerjaku. Kami memutar ulang rekaman itu berulang-ulang, menelaah setiap detik dengan seksama. Dalam rekaman tersebut, suara Sri jelas terdengar dengan segala detail dan nada emosionalnya yang tak terduga. Aku merasa darahku mengalir lebih kencang. Adrenalin yang selama ini tersembunyi tiba-tiba bangkit penuh semangat. Aku segera mengirimkan salinan rekaman lengkap beserta transkripnya ke pengacaraku. Aku juga menghubungi beberapa wartawan terpercaya yang selama ini menunjukkan minat pada kisahku dan situasi yang menimpa bisnis butik.
Aku ingin agar bukti ini bukan hanya menjadi alat pembalasan pribadi, tapi juga menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba bermain kotor dengan cara yang tidak terhormat. Malam itu, aku berdiri di depan jendela apartemenku, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Di dalam hati, aku tersenyum puas. Bu Ratna mungkin mengira dia sudah memenangkan permainan ini, bahwa aku sudah terpojok dan lemah. Tapi kenyataannya, aku sudah menyiapkan serangan balasan yang akan membuatnya jatuh lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang menghantam kehidupanku secara tiba-tiba, namun aku sudah siap menyambutnya. Kabar tentang rekaman percakapan Sri, tangan kanan Bu Ratna, yang membuka tabir berbagai skandal dan upaya sabotase terhadap bisnis butikku, menyebar dengan cepat dan luas. Aku menghubungi beberapa wartawan terpercaya yang sudah kukenal sejak lama, mengirimkan bukti lengkap dengan transkrip dan rekaman audio yang tak terbantahkan. Mereka dengan profesionalisme tinggi langsung mengangkat cerita itu ke media massa dan platform digital. Seiring berita itu beredar, reaksi masyarakat mulai bermunculan. Pelanggan yang selama ini ragu dan sempat meninggalkan butik mulai kembali memberikan dukungan. Komentar-komentar positif memenuhi media sosial butik, dari yang hanya sekadar dukungan moral hingga pembelian produk secara online meningkat drastis. Beberapa influencer lokal juga ikut membagikan kisahku, membuat gelombang dukungan semakin besar. Rasanya seperti mendapatkan kekuatan baru yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, sorotan ini membuat Bu Ratna semakin terpojok. Dari yang biasanya angkuh, dingin, dan penuh kendali, kini dia menunjukkan sisi yang berbeda, waspada, agresif, dan penuh kecemasan. Aku menerima kabar bahwa dia mulai menggerakkan jaringan bisnisnya untuk menyerang balik dengan segala cara. Pemasok yang pernah kukenal mulai ditekan agar menghentikan kerjasama dengan butikku. Berita-berita miring dan rumor negatif mulai disebarkan dengan tujuan merusak reputasi butik dan kepercayaanku di mata pelanggan. Bahkan, beberapa karyawan yang dulu loyal mulai mendapat tekanan untuk meninggalkan tempat kerjaku. Arman dan aku tidak tinggal diam. Kami segera memperkuat sistem keamanan butik dengan pemasangan kamera pengawas tambahan dan pemantauan 24 jam. Kami juga mempererat hubungan dengan pemasok yang masih setia dan membuka peluang kerjasama dengan pemasok baru yang terpercaya. Setiap usaha sabotase yang kami temukan langsung didokumentasikan dengan rapi sebagai tambahan bukti. Aku tahu, ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa. Ini adalah perang yang menguji ketahanan dan tekad kami. Suatu malam, saat kami sedang duduk bersama di ruang kerjaku, mengevaluasi data terbaru yang masuk, ponselku bergetar. Nomor yang muncul adalah seorang wartawan senior yang sudah lama kukenal. Suaranya terdengar serius saat mengabarkan bahwa kasus ini sudah menarik perhatian pihak berwajib dan polisi mulai membuka penyelidikan resmi terhadap Bu Ratna dan kelompoknya. Mereka menilai bukti yang aku serahkan sangat kuat dan kredibel. Hatiku berdebar keras, campuran antara lega dan kewaspadaan. Ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan kami, tapi aku juga tahu ini akan membuat konflik semakin memanas. Bu Ratna tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk mempertahankan posisinya, bahkan jika itu berarti bertindak nekat dan berbahaya. Malam itu aku berdiri di depan jendela apartemenku, menatap langit gelap yang dihiasi ribuan bintang. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahku, menguatkan tekad yang sudah terpatri kuat di dalam dada. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk mantan ibu mertuaku, menghalangi jalanku. Perjalanan panjang ini masih jauh dari selesai, tapi aku yakin dengan bukti, dukungan, dan keberanian yang kumiliki, aku akan keluar sebagai pemenang. Hari-hari belakangan ini menjadi masa paling berat bagi Bu Ratna. Wanita yang selama ini dikenal sebagai sosok angkuh dan tak tersentuh, kini mulai memperlihatkan sisi lain yang jarang diketahui orang, ketakutan dan kegelisahan. Saat duduk di ruang kantornya yang mewah, ia menatap layar laptop yang dipenuhi berita negatif tentang dirinya dan usaha yang dijalankannya. Jari-jarinya gemetar, bibirnya mengatup rapat seolah menahan amarah sekaligus frustasi. Ini sudah keterlaluan, gumamnya pelan sambil menutup laptop dengan keras. Alia benar-benar menyerang balik. Aku kira dia sudah runtuh, ternyata dia malah bangkit lebih kuat. Di sampingnya, seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jas hitam, berdiri menunggu perintah.
Ia adalah salah satu kaki tangan paling setia Bu Ratna, selalu siap melakukan apa saja demi menjaga nama dan bisnis bosnya. Dengan suara pelan namun penuh urgensi, pria itu berkata, "Bu Ratna, apa langkah selanjutnya? Kami sudah mengirim pesan ke beberapa pemasok, tapi mereka belum sepenuhnya mundur. Kami butuh sesuatu yang lebih tegas." Bu Ratna menatapnya dengan mata yang berkilat penuh kemarahan. "Kalau begitu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak boleh kalah oleh perempuan itu. Aku ingin butik Alia lumpuh. Bikin dia kehilangan semua dukungan. Sebarkan fitnah, buat dia takut. Tekan pelanggan, intimidasi karyawan, lakukan apa saja selama itu membuatnya hancur." Pria itu mengangguk pelan. "Baik, Bu. Aku akan segera atur semuanya." Beberapa hari kemudian, ancaman mulai terasa nyata di butik Alia. Seorang karyawan datang dengan wajah cemas ke ruang kerja Alia. "Bu Alia, tadi ada yang mengancam saya. Katanya kalau saya terus kerja di sini, saya akan menyesal." Alia menatap tajam, menahan amarah yang berkobar dalam dadanya. "Siapa yang mengancammu? Jangan takut. Kita akan hadapi bersama." Arman yang mendengar itu langsung menenangkan. "Kita harus tingkatkan keamanan dan siapkan perlindungan untuk semua staf. Ini sudah masuk ranah yang berbahaya." Di tengah tekanan dan ancaman itu, Alia tak pernah kehilangan semangat. Malam harinya, saat berbincang dengan Arman di kantor, dia berkata tegas, "Mereka semakin nekat, tapi aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal harga diri dan keadilan. Aku siap bertarung sampai akhir." Arman tersenyum tipis sambil membalas, "Aku juga akan selalu di sampingmu. Kita punya bukti yang kuat dan dukungan yang mulai tumbuh. Mereka tidak akan menang begitu saja." Malam itu, meski lelah dan penuh beban, Alia merasakan api perjuangan yang menyala lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa jalan ke depan penuh dengan tantangan, tapi ia yakin bahwa dengan keteguhan hati dan kebenaran di pihaknya, kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Hari itu butik Alia terasa berbeda dari biasanya. Meski bayang-bayang ancaman dari Bu Ratna masih mengintai di belakang, suasana penuh harapan dan semangat baru justru mengisi setiap sudut ruang. Pelanggan yang selama ini ragu dan sempat meninggalkan butik kini kembali berdatangan, membawa serta teman-teman dan keluarga mereka. Mereka tidak hanya membeli produk, tapi juga ingin menunjukkan dukungan nyata bagi perjuangan Alia. Alia berdiri di tengah butik, mengenakan gaun sederhana tapi anggun, menyapa setiap pelanggan dengan senyum tulus dan hangat. "Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Tanpa kalian, kami tidak akan bisa bertahan," ucapnya dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Seorang ibu muda tersenyum sambil membalas, "Kami semua di sini untukmu, Alia. Jangan menyerah, ya. Kami percaya kamu bisa melewati ini semua." Di balik layar, Arman sibuk mengatur keamanan butik. Ia memeriksa sistem kamera pengawas dan koordinasi tim keamanan yang berjaga 24 jam. Tak hanya itu, Arman juga menghubungi beberapa influencer dan tokoh masyarakat yang pernah berjanji mendukung Alia. Berkat usaha gigihnya, jaringan dukungan Alia semakin meluas, menciptakan gelombang positif yang mulai dirasakan di komunitas bisnis lokal. Pada suatu sore yang cerah, seorang wanita muda dengan aura percaya diri memasuki butik. Ia adalah Rina, seorang influencer kecantikan ternama yang memiliki ribuan pengikut di media sosial. "Halo, Alia. Aku dengar kisah perjuanganmu dari teman-temanku. Aku ingin ikut membantu menyebarkan kisahmu. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang keberanian dan kejujuran," katanya sambil menyerahkan paket berisi produk-produk butik Alia sebagai bentuk dukungan. Alia menerima paket itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Rina. Dukunganmu sangat berarti buat aku dan tim," balas Alia dengan suara bergetar. Sementara itu, Bu Ratna mulai merasakan tekanan yang makin berat. Beberapa pemasok yang selama ini berada dalam kendalinya mulai berpaling, memilih untuk tidak terlibat dalam permainan kotor yang ia jalankan. Bahkan beberapa klien besar yang dulu menjadi pelanggan setianya mulai meragukan dan menarik diri dari bisnisnya, terpengaruh oleh berita negatif yang beredar luas. Di tengah perjuangan yang kian menanjak,
Alia mendapatkan undangan untuk berbicara di sebuah acara komunitas bisnis wanita yang bergengsi. Ini adalah kesempatan emas untuk membagikan pengalamannya secara langsung di hadapan ratusan wanita pengusaha dari berbagai daerah. Di hari H, Alia berdiri di panggung utama dengan rasa gugup yang bercampur semangat. Ia membuka pidatonya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pebisnis, tapi sebagai wanita yang pernah mengalami intimidasi dan sabotase. Tapi saya percaya, selama kita berani bertahan dan jujur, keadilan akan selalu menang. Seluruh ruangan bergema dengan tepuk tangan meriah. Beberapa wanita bahkan berdiri untuk memberikan penghormatan atas keberanian Alia. Setelah acara, banyak yang mendekatinya, memberikan dukungan moral, dan menawarkan bantuan untuk memperkuat bisnisnya. Di malam harinya, saat Alia dan Arman duduk di sebuah kafe kecil, Alia menatap Arman dengan penuh harap. Kita sudah berjalan jauh, tapi aku tahu ini baru permulaan. Bu Ratna mungkin mulai kehilangan pijakan, tapi dia pasti akan terus berusaha. Arman mengangguk mantap. Kita harus tetap waspada dan siap dengan segala kemungkinan. Tapi aku yakin, dengan dukungan yang kita punya, kita bisa menghadapi apapun. Alia tersenyum, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Bersama dukungan yang terus tumbuh, ia siap melangkah lebih jauh dalam memperjuangkan bisnis dan harga dirinya. Setelah gelombang dukungan publik yang semakin besar mengalir ke butik Alia, semangatnya kian membara. Namun, Alia sadar bahwa ini belum akhir dari perjuangannya. Ia ingin tidak hanya bertahan, tetapi juga memberi pelajaran yang tak terlupakan bagi Bu Ratna dan semua yang selama ini berusaha menjatuhkannya. Bersama Arman dan tim kecil yang setia, Alia mengadakan rapat penting di ruang kerja butik, merancang strategi balas dendam yang matang dan terukur. Di ruangan yang dipenuhi tumpukan dokumen dan layar laptop yang menampilkan grafik perkembangan bisnis, Alia memulai pembicaraan dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Kita sudah punya bukti yang kuat, tapi kita tidak boleh puas hanya dengan itu. Kita harus membuat langkah yang lebih besar. Langkah yang tak bisa diabaikan oleh publik dan aparat hukum. Arman menatap Alia dengan serius sambil menambahkan, "Aku sudah mengontak pengacara kita, Bu Sari. Dia sangat optimis dengan bukti yang kita miliki. Selain itu, aku juga sudah bicara dengan beberapa wartawan investigasi yang punya jaringan luas. Mereka siap membantu mengungkap jaringan kotor Bu Ratna, dari pemasok hingga kaki tangannya." Alia mengangguk, lalu melanjutkan, "Selain menggempur Bu Ratna dengan hukum dan media, kita juga harus menjaga kepercayaan dari pemasok dan pelanggan kita. Aku ingin kita buat program loyalitas khusus dan tingkatkan layanan pelanggan agar mereka merasa lebih dihargai dan aman." Di sela diskusi, Sarah, salah satu staf marketing butik, mengusulkan, "Bagaimana kalau kita buat kampanye media sosial yang intensif, Bu? Cerita perjuangan Alia dan bukti-bukti nyata yang kita punya bisa diangkat lewat video, postingan, dan testimoni pelanggan serta pemasok. Ini akan membuka mata masyarakat luas tentang betapa busuknya pengkhianatan yang dilakukan Bu Ratna." Alia tersenyum. "Bagus, Sarah. Kita mulai rancang kontennya minggu ini. Aku ingin setiap orang tahu kebenaran, bukan sekadar kabar burung." Sementara itu, di tempat lain, Bu Ratna mulai merasakan getaran kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rencana-rencana liciknya yang selama ini berjalan mulus, mulai satu persatu terungkap dan dipatahkan oleh bukti-bukti yang Alia kumpulkan. Ia mencoba menghubungi beberapa kontak bisnis penting untuk meminta bantuan dan menutup masalah, tapi yang ia dapatkan hanyalah jawaban dingin dan penolakan yang semakin memperparah keadaannya. "Ini sudah gawat, Sri. Aku tak bisa terus begini. Semua pintu tertutup rapat," ujar Bu Ratna dengan nada putus asa saat berbicara dengan asistennya di kantor. Sri yang biasanya tenang, kini juga terlihat gelisah. "Bu, kita harus segera cari cara lain. Kalau Alia terus menyerang dengan bukti dan dukungan seperti ini, posisimu akan hancur total." Putus asa, Bu Ratna mengambil langkah yang lebih nekat. Ia memerintahkan kaki tangannya untuk mengirim pesan ancaman ke Alia, berharap bisa membuatnya gentar dan mundur dari perjuangan ini. Namun, hal itu justru semakin memantapkan hati Alia. Suatu malam, Alia membaca pesan ancaman tersebut bersama Arman. Dengan suara tegas,
ia berkata. Mereka sudah mulai panik. Tapi aku tidak akan mundur. Justru ini bukti bahwa mereka takut dan tidak punya alasan lain selain menyerang balik secara kotor. Arman mengangguk setuju. Kita harus tetap waspada. Tapi jangan biarkan ini melemahkan semangat kita. Kita punya dukungan dan bukti yang tak terbantahkan. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin bertambah, tapi juga dengan dukungan yang makin kuat mengalir dari berbagai pihak. Banyak pelanggan, pemasok, dan bahkan tokoh masyarakat mulai membuka mata dan memberikan dukungan terbuka kepada Alia. Ini membuat Bu Ratna semakin terisolasi, kehilangan kendali, dan posisi bisnisnya kian rapuh. Dalam sebuah pertemuan kecil di butik, Alia menatap timnya dengan semangat membara. Kita sudah berada di jalur yang benar. Jangan pernah lelah untuk berjuang. Kebenaran selalu punya tempatnya, dan aku yakin kita akan menang. Semua orang mengangguk penuh semangat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah publikasi bukti-bukti kuat yang dimiliki Alia, tekanan terhadap Bu Ratna semakin tak tertahankan. Media terus mengangkat kasus ini, menceritakan secara rinci upaya-upaya sabotase dan manipulasi yang selama ini dilakukan oleh Bu Ratna untuk menjatuhkan bisnis Alia. Nama Bu Ratna yang dulu harum di dunia bisnis, kini berubah menjadi simbol dari intrik dan kecurangan yang dibenci banyak orang. Pagi itu, Bu Ratna duduk di ruang kerjanya yang luas namun terasa sunyi, dikelilingi oleh berbagai dokumen dan layar komputer yang menampilkan berita-berita terkini tentang dirinya. Ia menerima surat panggilan resmi dari kepolisian, sebuah tanda bahwa masalah ini sudah masuk ke ranah hukum dan tak bisa lagi diabaikan. Wajahnya yang biasanya penuh kepercayaan diri kini berubah muram. Tangan yang biasanya tegas menggenggam dokumen itu sedikit gemetar. Ia menghela napas panjang dan memandang keluar jendela, melihat kota yang ramai di bawahnya seolah mencari kekuatan yang kini mulai menghilang dari dirinya. Sri, asistennya, masuk dengan langkah cepat, wajahnya juga memperlihatkan kegelisahan. Bu, surat panggilan dari polisi sudah datang. Mereka ingin mendengar keterangan Anda terkait tuduhan sabotase dan penyebaran fitnah terhadap Alia. Bu Ratna memandang Sri dengan mata penuh kecemasan. Ini sudah di luar kendali, Sri. Mereka tidak akan berhenti sampai aku hancur. Kalau sampai aku diproses hukum, aku bisa kehilangan segalanya. Bisnis, nama, bahkan kebebasan. Sri mencoba menenangkan, meski raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Bu, kita harus segera siapkan strategi pembelaan yang solid. Aku sudah mengontak pengacara terbaik, dan kita juga perlu menyiapkan bukti-bukti untuk melawan tuduhan ini. Namun, Bu Ratna tahu bahwa situasi sudah sangat sulit. Bukti-bukti yang dimiliki Alia sangat kuat dan disusun dengan sangat rapi. Media dan publik pun mulai mendukung perjuangan Alia, menjadikan Bu Ratna sosok yang kian terpojok. Kabar buruk juga mulai menyebar ke dalam lingkungan bisnis Bu Ratna. Mitra-mitra lama yang selama ini menjadi tumpuan mulai menjauh, takut ikut terjerat dalam skandal yang terus membesar. Beberapa klien besar pun menarik diri secara diam-diam, tak ingin nama mereka tercemar. Di antara tekanan itu, Bu Ratna mulai merasakan kesepian yang dalam. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rapat-rapat yang penuh kecemasan, diskusi dengan pengacara, dan upaya sia-sia untuk mempertahankan reputasinya. Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan beberapa rekan bisnis, beberapa dari mereka terlihat enggan bertatap muka dan lebih banyak berbisik di belakang. Sementara itu, Alia menerima kabar tentang surat panggilan tersebut dari pengacaranya. Di satu sisi, ia merasa lega karena proses hukum sudah berjalan dan keadilan mulai ditegakkan. Namun di sisi lain, ia juga tetap waspada. Ia tahu Bu Ratna bisa saja melakukan tindakan nekat demi menyelamatkan diri dan bisnisnya. Dalam sebuah pertemuan dengan tim dan pengacaranya di kantor butik, Alia menegaskan, ini saatnya kita harus tetap waspada dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk mereka melakukan manuver licik. Kita harus terus mengawasi setiap langkah Bu Ratna dan kelompoknya. Arman menambahkan, kita juga harus mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk serangan balik yang mungkin lebih brutal. Alia mengangguk mantap, aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal harga diri dan keadilan. Aku harus memastikan mereka tidak bisa mengulangi kejahatan ini pada siapapun. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling kritis bagi Bu Ratna. Semua jerat hukum, tekanan sosial,
dan perpecahan di lingkungannya semakin menutup jalan bagi wanita yang dulu sangat berkuasa itu. Meski demikian, ia berusaha keras untuk tetap bertahan. Namun setiap langkah yang diambil selalu dihadapkan pada bukti-bukti kuat dan kecaman publik yang tak henti-hentinya menghujam. Suatu malam, Bu Ratna duduk termenung di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tim pengacaranya. Mereka membahas strategi pembelaan yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan posisi dan bisnisnya. Namun, dalam hati Bu Ratna, ia tahu bahwa peluangnya semakin kecil dan hari-hari kejayaannya mulai meredup. Di sisi lain, Alia terus menjaga profesionalismenya. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan emosi dan balas dendam yang tak berujung. Fokusnya tetap pada membangun bisnis dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat menjadi energi positif yang membuatnya semakin kuat. Dalam sebuah pertemuan internal tim, Alia berkata, "Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga pesan untuk semua yang merasa lemah dan teraniaya. Kita harus berani berdiri, melawan ketidakadilan, dan terus maju." Arman menimpali, "Kita sudah melalui banyak hal. Sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa kebenaran selalu menang." Kisah ini bukan sekadar tentang perseteruan dua wanita dalam bisnis, tapi juga tentang kekuatan tekad, keberanian menghadapi tekanan, dan perjuangan untuk keadilan yang sesungguhnya. Setelah tekanan hukum dan tekanan publik yang semakin menghimpit, Bu Ratna mulai merasakan dampak nyata dari tindakannya selama ini. Bisnis yang dulu megah dan penuh kemewahan kini berada di ambang kehancuran. Reputasi yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping, membuatnya terpuruk dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Ruangan kantor Bu Ratna yang biasanya dipenuhi kemewahan kini berubah menjadi tempat yang suram dan sunyi. Lampu yang biasa menyala terang kini diredam, memberi suasana kelam yang mencerminkan hati Bu Ratna yang tengah gelisah dan penuh tekanan. Meja kerja yang dulu rapi dan penuh dokumen penting kini ditutupi tumpukan surat-surat pemberitahuan pemutusan kontrak, tagihan-tagihan yang menumpuk, serta berita-berita negatif yang terus membanjiri layar komputer. Bu Ratna duduk terpaku, menatap tumpukan surat di depannya. Tangannya menggenggam secarik surat pemutusan kontrak dari salah satu pemasok besar. Surat yang membuat jantungnya seperti tercekik. Matanya berkaca-kaca, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Bagaimana bisa semuanya jadi seperti ini? Gumamnya lirih, hampir tidak percaya dengan kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Saat itu Sri, asistennya yang setia, masuk dengan langkah hati-hati sambil membawa secangkir teh hangat. Ia menaruh teh itu di meja dan duduk di samping Bu Ratna dengan wajah penuh empati. "Bu, aku tahu ini berat, tapi kita harus tetap kuat. Masih ada cara untuk memperbaiki keadaan. Kita harus tetap berjuang." Bu Ratna menghela napas panjang. Matanya menatap kosong keluar jendela yang memperlihatkan langit senja yang mulai gelap. "Aku lelah, Sri. Semua pengorbanan dan usaha yang aku lakukan seolah sia-sia. Aku kehilangan segalanya. Bukan hanya bisnis, tapi juga reputasi dan harga diriku." Sri menggenggam tangan Bu Ratna dengan lembut, berusaha memberikan kekuatan. "Ini bukan akhir, Bu. Meski sulit, aku percaya kita bisa bangkit lagi. Kita harus percaya pada diri sendiri." Namun, Bu Ratna tahu bahwa jalan untuk bangkit bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ia menghadapi kenyataan pahit yang membuat hatinya semakin rapuh. Mitra bisnis yang dulu setia mulai meninggalkannya, pelanggan pun berpaling ke arah Alia yang kini semakin bersinar. Bahkan keluarganya mulai menjaga jarak, malu dan takut terjerat dalam skandal yang mencuat ke permukaan. Di sisi lain, Alia merasakan kepuasan yang mendalam melihat perjuangannya membuahkan hasil. Namun, ia tak pernah terlena. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidup dan bisnisnya. Alia tetap rendah hati dan berhati-hati, menjaga sikap profesional agar tetap fokus membangun masa depan yang cerah. Suatu sore yang cerah, Alia mengumpulkan seluruh timnya di ruang kantor butik. Dengan senyum penuh harap, ia membuka pertemuan. "Kita sudah melewati masa-masa sulit bersama. Tapi perjalanan kita masih panjang. Mari kita gunakan pencapaian ini sebagai batu loncatan untuk meraih mimpi yang lebih besar dan berani." Arman mengangguk penuh semangat. "Aku yakin dengan kerja keras dan semangat kita, tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan terus maju dan menjadi lebih kuat."
Sementara itu, berita tentang kejatuhan Bu Ratna semakin ramai terdengar di berbagai media dan lingkungan bisnis. Banyak orang yang dulu takut atau segan pada Bu Ratna kini mulai berani mengungkapkan kekecewaan dan kritik mereka. Namun, Alia memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu yang kelam. Ia lebih memilih fokus pada hal-hal positif dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk dirinya dan timnya. Di malam hari, setelah semua kesibukan usai, Alia duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan. Aku akan terus berjuang demi mimpi dan keadilan." Setelah melewati masa-masa penuh perjuangan dan tantangan yang berat, Alia kini mulai merasakan angin segar perubahan dalam hidupnya. Bisnis yang dulu hampir runtuh kini bangkit kembali dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Setiap pencapaian yang diraih adalah hasil kerja keras dan keteguhan hati yang tidak pernah pudar, membuka lembaran baru yang penuh harapan dan peluang yang menjanjikan. Suatu pagi yang cerah, Alia membuka pintu butik dengan senyum yang tulus dan penuh semangat. Ruangan butik yang dulu terasa suram kini dipenuhi dengan energi positif. Pelanggan berdatangan dengan antusias, beberapa bahkan datang dari luar kota untuk melihat langsung koleksi terbaru yang dipamerkan. Suasana butik dipenuhi oleh tawa riang dan percakapan hangat yang menunjukkan bahwa butik ini telah menjadi tempat yang dicintai oleh banyak orang. Di ruang kantor butik, Alia duduk bersama Arman sambil membahas rencana ekspansi bisnis. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela menambah kehangatan suasana. "Aku ingin kita memperluas pasar ke kota-kota besar lainnya. Kita harus memanfaatkan momentum yang sudah kita dapatkan. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan brand besar lain," ujar Alia dengan mata berbinar penuh keyakinan. Arman tersenyum dan mengangguk. "Aku setuju, Alia. Aku akan mulai menghubungi partner dan supplier baru yang bisa mendukung ekspansi kita. Kita juga harus perkuat pemasaran digital supaya produk kita dikenal lebih luas." Alia menambahkan, "Selain itu, aku juga ingin mengadakan acara amal. Ini bukan hanya sebagai bentuk syukur atas apa yang sudah kita capai, tapi juga sebagai cara untuk mempererat hubungan dengan komunitas dan menunjukkan bahwa kita peduli." Arman mengangguk setuju. "Bagus sekali. Aku yakin itu akan membuat citra butik kita semakin positif." Di sisi lain, kehidupan Bu Ratna sudah berubah drastis. Wanita yang dulu dikenal dengan keberanian dan kekuasaannya kini hidup dalam kesunyian dan penyesalan. Bisnis yang dulu ia kuasai telah jauh dari genggamannya, dan reputasinya yang hancur membuatnya kehilangan banyak teman dan relasi penting. Suatu malam yang sepi, Bu Ratna duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang terasa dingin dan sunyi. Ia membuka sebuah album foto lama, menyusuri halaman-halaman kenangan masa kejayaan yang kini hanya tinggal bayangan. Setiap foto adalah saksi bisu dari masa lalu yang penuh kebanggaan dan kejayaan. Air mata pelan mengalir di pipinya, mencampur antara penyesalan yang mendalam dan harapan yang tersisa untuk kesempatan kedua. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, "Mungkin ini saatnya aku berubah. Memulai dari nol dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik." Sementara itu, Alia yang telah tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa dan bijaksana, terus melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia menyadari bahwa masa lalu adalah guru terbaik, dan masa depan adalah kanvas kosong yang harus diwarnai dengan usaha dan doa. Dalam sebuah pertemuan tim yang hangat, Alia berdiri di depan rekan-rekannya. "Kita sudah melewati badai yang berat bersama. Namun aku yakin tantangan masih menunggu di depan. Tapi aku percaya, dengan kepala dingin dan hati yang kuat, kita bisa melewatinya bersama-sama. Kita bukan hanya membangun bisnis, tapi juga membangun keluarga yang solid." Semua anggota tim mengangguk dengan semangat, menyambut tantangan baru dengan kesiapan dan tekad yang bulat. Mereka tahu bahwa cerita sukses yang mereka bangun bukan hanya tentang uang dan keuntungan, tapi juga tentang keberanian, integritas, dan kerja keras yang tidak pernah padam. Malam itu, Alia menatap langit dari balkon apartemennya. Bintang-bintang yang berkelip seolah memberi harapan baru, menyemangatinya untuk terus maju. "Ini baru permulaan," bisiknya pelan. "Aku siap untuk segala hal yang akan datang." Matahari pagi menyinari kota dengan hangat, mengusir sisa-sisa gelap malam. Di sebuah gedung butik Alia yang kini telah menjadi ikon kesuksesan,
suasana pagi itu terasa berbeda. Tak hanya karena udara segar yang masuk lewat jendela besar, tetapi karena aura kemenangan dan kebahagiaan yang terpancar dari setiap sudut ruangan. Alia berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan senyum lebar yang menandakan bahwa semua perjuangan yang telah ia lalui membuahkan hasil yang luar biasa. Butik Alia kini bukan lagi sekadar tempat berjualan, melainkan simbol dari keberanian, ketekunan, dan integritas. Dari sudut-sudut butik, terdengar suara riang tawa para karyawan yang tengah bersiap menghadapi acara besar, peresmian cabang baru butik yang akan dibuka di kota lain. Ini adalah puncak dari mimpi dan kerja keras Alia selama bertahun-tahun. Ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama, ucap Alia sambil menghadap timnya yang berdiri di sekelilingnya. Kita sudah melewati badai, kini saatnya menikmati hasilnya. Tapi ingat, keberhasilan bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang dan lebih menantang. Arman tersenyum. Aku bangga bisa berjalan bersama kalian semua. Dari titik terendah hingga ke puncak seperti sekarang, kita belajar banyak tentang arti kesabaran dan kerja keras. Acara peresmian cabang baru berjalan lancar. Para tamu undangan, mulai dari pelanggan setia, mitra bisnis, hingga tokoh masyarakat hadir memberikan dukungan. Alia tampil percaya diri di atas panggung, berbicara dengan suara yang penuh semangat dan inspirasi. Kami tidak hanya ingin menjadi bisnis yang sukses secara finansial, tapi juga ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat. Melalui butik ini, kami berkomitmen untuk memberdayakan perempuan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kejujuran dalam berbisnis, ujar Alia disambut tepuk tangan meriah. Di balik layar, persiapan dan koordinasi berjalan dengan rapi. Tim Alia yang solid dan berdedikasi membuat segala sesuatunya terasa mudah dan menyenangkan. Setiap keberhasilan yang diraih adalah buah dari sinergi dan kerjasama yang erat antar anggota tim. Sementara itu, kehidupan pribadi Alia juga semakin membaik. Ia berhasil membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Keberhasilannya dalam bisnis tidak membuatnya lupa untuk selalu bersyukur dan rendah hati. Di sebuah malam yang tenang, Alia duduk bersama keluarganya di ruang keluarga rumah barunya yang sederhana namun nyaman. Lampu-lampu hangat menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat penuh cinta dan kebahagiaan. "Nak, Mama sangat bangga padamu," ujar ibunya dengan suara lembut sambil memeluk Alia. "Perjuanganmu luar biasa, dan sekarang kamu menjadi inspirasi bagi banyak orang." Alia tersenyum. "Terima kasih, Mama. Semua ini berkat doa dan dukungan Mama juga." Kehidupan Alia yang dulu penuh dengan ketidakpastian dan pengkhianatan kini telah berubah total. Ia menjadi sosok yang tidak hanya sukses secara materi, tapi juga kuat secara mental dan spiritual. Pengalaman pahit yang pernah ia alami menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, Alia tidak pernah melupakan masa lalu dan orang-orang yang pernah membantunya di saat sulit. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan amal, berusaha memberikan kembali kepada masyarakat yang membantunya bangkit. Pada suatu pagi, Alia menerima surat dari sebuah yayasan sosial yang mengajak bekerja sama dalam program pemberdayaan perempuan. Surat itu membawa harapan baru dan kesempatan untuk memperluas pengaruh positif yang bisa ia berikan kepada banyak orang. Dalam hatinya, Alia berjanji, "Aku akan terus berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang membutuhkan." Malam itu, saat bintang-bintang berkelip di langit, Alia berdiri di balkon rumahnya, menatap jauh ke cakrawala. Suara angin yang sepau-sepau menyapa wajahnya, seolah memberi kekuatan dan ketenangan. Ia tahu bahwa perjalanan hidup ini belum selesai, dan akan selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Namun kali ini, Alia siap. Dengan hati yang kuat dan jiwa yang penuh harapan, ia melangkah maju menuju masa depan yang cerah, penuh dengan peluang dan kebahagiaan yang sejati. Seiring waktu berjalan, Alia semakin matang dan kuat dalam menghadapi segala liku kehidupan. Semua perjuangan dan ujian yang pernah dilalui telah membentuknya menjadi sosok yang penuh kebijaksanaan dan kedewasaan. Ia tak lagi hanya memikirkan kesuksesan bisnis semata, melainkan juga makna hidup dan kebahagiaan sejati. Di pagi yang tenang, Alia duduk di ruang kerja butik yang penuh dengan foto-foto kenangan perjalanan bisnisnya. Ia menyusuri satu persatu foto itu dengan senyum haru. Foto-foto itu
Bukan hanya gambaran kesuksesan, tapi juga saksi bisu dari segala tetes air mata, keringat, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Sementara itu, di rumah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Bu Ratna menjalani hidup yang berbeda. Setelah semua yang terjadi, ia memilih untuk merenung dan memperbaiki diri. Tak lagi memandang ke belakang dengan kebencian, ia mulai belajar menerima dan berdamai dengan masa lalu. Kadang-kadang ia menghubungi beberapa kenalan lama, meminta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan yang pernah retak. Di sisi lain, Alia menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Ia terus mengembangkan bisnisnya dengan langkah-langkah yang lebih bijak dan berkelanjutan. Suatu sore, di tengah kesibukan mengatur koleksi baru, ia menerima telepon dari seorang wanita muda yang ingin berkonsultasi tentang memulai bisnis. Alia tersenyum hangat dan mengingat betapa ia pernah berada di posisi yang sama. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri," ujar Alia dengan lembut di telepon. "Jangan pernah takut menghadapi rintangan, karena di balik setiap tantangan, ada peluang untuk tumbuh." Saat malam tiba, Alia duduk di balkon apartemennya yang menghadap kota gemerlap. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang menenangkan jiwa. Ia menatap bintang-bintang di langit, mengingat semua perjalanan yang telah dilalui. "Ini bukan akhir, tapi awal yang baru," pikirnya. "Aku siap melangkah ke masa depan dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam." Dengan keyakinan itu, Alia menutup mata sejenak, bersyukur atas segala yang telah diberikan kehidupan. Ia tahu, apapun yang akan datang, ia siap menghadapinya dengan penuh keberanian dan cinta. Hari-hari Alia kini berlalu dengan ritme yang jauh berbeda dari masa-masa kelamnya dulu. Ia tak lagi hanya fokus pada kesuksesan bisnis dan kekayaan semata, melainkan pada makna hidup yang lebih dalam, keluarga, persahabatan, dan kedamaian batin. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati berasal dari keseimbangan antara pencapaian dan rasa syukur. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela rumahnya yang sederhana namun hangat. Alia duduk bersama ibunya di meja makan, menyantap sarapan sambil berbincang ringan tentang rencana hari ini. "Mama, aku ingin mulai lebih sering berkumpul dengan keluarga dan sahabat," katanya penuh tekad. "Aku merasa selama ini terlalu sibuk, sampai lupa menikmati hal-hal sederhana." Ibunya tersenyum penuh pengertian. "Itu keputusan bijak, Nak. Kebahagiaan tak selalu datang dari hal besar, tapi dari momen-momen kecil yang kita bagikan bersama orang yang kita cintai." Alia mengangguk, hatinya terasa ringan. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kebahagiaan tidak instan, tapi perlahan-lahan ia membangun fondasi itu dengan penuh kesadaran. Di waktu lain, Bu Ratna yang sudah banyak berubah, mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia mengambil keputusan untuk melepas kebencian yang selama ini membelenggunya. Meski hidupnya kini jauh dari kemewahan dulu, ia menemukan kedamaian yang selama ini dicari dalam kesederhanaan dan penerimaan diri. Suatu sore, Bu Ratna menulis surat untuk Alia. Surat itu bukan sekadar permintaan maaf, tapi juga ungkapan harapan agar Alia terus maju tanpa dibebani masa lalu. "Aku mungkin tak pantas meminta maaf setelah semua yang terjadi, tapi aku ingin kau tahu, aku berdoa agar hidupmu selalu penuh kebahagiaan dan keberhasilan," tulisnya dengan tulus. Alia menerima surat itu dengan hati terbuka. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga dirinya sendiri dari beban masa lalu yang berat. Surat itu menjadi titik balik yang memperkuat kedewasaannya. Selain mengembangkan bisnis, Alia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia sering mengadakan seminar, workshop, dan mentoring untuk perempuan muda yang ingin memulai usaha. Setiap kesempatan menjadi panggung baginya untuk membagikan kisah hidupnya, kisah tentang jatuh dan bangun, tentang keberanian menghadapi rintangan, dan tentang pentingnya integritas. Dalam sebuah seminar, seorang peserta bertanya dengan mata berbinar, "Bu Alia, bagaimana ibu bisa tetap tegar menghadapi segala masalah yang begitu berat?" Alia tersenyum lembut dan menjawab, "Kekuatan terbesar datang dari dalam diri kita sendiri. Jangan pernah takut jatuh. Karena saat kita jatuh, kita belajar cara untuk bangkit dengan lebih kuat. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang siap mendukungmu." Dalam kesehariannya, Alia juga tak lupa merawat hubungan personalnya. Ia meluangkan waktu berkualitas dengan keluarga dan sahabat,
menciptakan kenangan manis yang dulu terasa sulit diraih. Ia juga sering mengajak timnya untuk liburan singkat, sebagai bentuk apresiasi dan penyegaran semangat kerja. Suatu sore, duduk bersama di taman kecil yang asri, Alia menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia merasakan ketenangan yang selama ini dicari. Perjalanan ini memang panjang dan penuh liku, gumamnya, tapi aku bersyukur setiap langkah yang kuambil membawa aku ke tempat yang sekarang. Tempat di mana aku merasa utuh. Ia sadar bahwa hidup tidak akan selalu mulus, namun kini ia lebih siap dan percaya diri menghadapi setiap tantangan baru. Dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang kuat, Alia melangkah ke masa depan, membawa harapan dan impian yang tak pernah padam. Kisah Alia adalah bukti nyata bahwa dari luka dan pengkhianatan, seseorang bisa bangkit menjadi pribadi yang kuat dan inspiratif. Keberhasilan bukan hanya soal materi, tapi tentang keberanian untuk berubah, keteguhan hati dalam menghadapi masalah, dan kerendahan hati untuk terus belajar dan memaafkan. Dengan segala pengalaman yang telah dilewati, Alia mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh warna. Ada suka dan duka, ada tawa dan air mata, namun semuanya itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seiring mentari pagi menyinari lembut ruang tamu rumah Alia, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Rumah yang dulu hanya sekadar tempat berlindung kini menjadi pusat kebersamaan, di mana keluarga, sahabat, dan tim kerja berkumpul untuk merayakan perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Suara tawa dan percakapan hangat memenuhi ruangan, menghapus segala penat yang pernah menghinggapi hari-hari Alia sebelumnya. Alia berdiri di tengah-tengah mereka dengan senyum penuh rasa syukur. Ia menatap wajah-wajah yang begitu berarti dalam hidupnya, ibu yang selalu menjadi pendukung setianya, sahabat yang tak pernah lelah memberikan semangat, dan tim yang telah bekerja keras bersama. Membangun bisnis yang kini menjadi simbol ketekunan dan keberanian. Hari ini bukan hanya perayaan kesuksesan materi, tetapi juga pengakuan atas kekuatan ikatan yang telah membawa mereka sampai ke titik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, ujar Alia dengan suara lembut namun tegas. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan liku dan tantangan. Namun kalian adalah alasan aku tetap bertahan, terus maju walau badai datang silih berganti. Ini bukan hanya tentang bisnis atau keuntungan, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan saling percaya. Ibunya, dengan mata berkaca-kaca, meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Nak, aku bangga padamu. Kamu telah melewati semuanya dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta. Ingatlah, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri di tengah semua perubahan. Arman, sahabat sekaligus partner bisnis Alia, tersenyum dan menambahkan, kami semua bangga berjalan bersamamu. Kamu bukan hanya pemimpin yang kuat, tapi juga sumber inspirasi yang membuat kami ingin terus berjuang. Alia kemudian mengumumkan sebuah rencana besar yang telah lama dipendam dalam hatinya. Aku ingin memulai sebuah yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan, terutama mereka yang pernah mengalami kesulitan dan kegagalan seperti aku dulu. Aku percaya setiap perempuan punya potensi besar yang layak diperjuangkan. Melalui yayasan ini, aku ingin memberikan mereka kesempatan untuk bangkit, belajar, dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Semua yang hadir menyambut rencana tersebut dengan tepuk tangan yang hangat dan penuh dukungan. Ide Alia dianggap sebagai langkah mulia yang akan membawa perubahan besar, tidak hanya bagi mereka yang terlibat, tapi juga bagi banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan semangat dan kesempatan. Setelah perayaan usai, Alia menarik napas dalam dan berjalan ke balkon rumahnya yang menghadap pemandangan kota. Angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya, membawa ketenangan dan kedamaian yang tak ternilai. Ia membiarkan pikirannya melayang, mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari masa penuh ketidakpastian, rasa sakit, hingga akhirnya menemukan cahaya di ujung lorong gelap. Ini bukan hanya tentang aku, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Ini tentang semua orang yang berani bermimpi, berjuang, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Dalam keheningan itu, kenangan tentang masa lalu yang penuh luka kembali terbayang. Betapa beratnya hari-hari ketika ia merasa sendirian dan terpinggirkan, dikhianati oleh orang yang seharusnya mendukung. Namun, sekarang ia tahu, semua itu adalah bagian dari proses yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana.
Lambat laun, Alia membuka buku catatan yang selama ini selalu dibawanya. Sebuah jurnal yang berisi semua pemikiran, rencana, dan refleksi tentang hidupnya. Ia mulai menulis, menuangkan rasa syukur, harapan, dan cita-cita untuk masa depan. Setiap kata yang tertulis menguatkan hatinya, meneguhkan tekad untuk terus melangkah maju tanpa ragu. Hari-hari berikutnya, Alia sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk yayasan yang akan segera berdiri. Ia bertemu dengan berbagai pihak, pemerintah, organisasi sosial, dan para dermawan yang tertarik mendukung misi mulia ini. Semangat Alia menular ke banyak orang, membuka pintu-pintu peluang yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Selain itu, Alia juga mengatur jadwal workshop dan seminar reguler untuk perempuan muda, mengajarkan mereka keterampilan bisnis, manajemen keuangan, dan pengembangan diri. Setiap sesi dipenuhi dengan antusiasme dan rasa ingin belajar yang tinggi dari para peserta. Alia merasa puas bisa berbagi pengalaman dan membantu mereka menemukan jalan menuju keberhasilan. Suatu malam, saat sedang berdiskusi dengan tim yayasan, Alia berkata, "Aku ingin setiap perempuan yang datang ke sini merasa diterima dan diberdayakan. Kita bukan hanya mengajarkan teori, tapi juga memberikan dukungan nyata agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri." Di luar itu, kehidupan pribadi Alia pun semakin harmonis. Ia meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menjalin komunikasi yang hangat dengan ibunya, dan mempererat tali persahabatan dengan sahabat lama. Hubungan dengan Arman juga semakin erat, bukan hanya sebagai rekan bisnis tapi juga sebagai teman yang saling memahami dan mendukung. Pada satu kesempatan liburan singkat, mereka berjalan-jalan di tepi pantai, menikmati deburan ombak dan angin laut yang menyegarkan. Alia memandang ke Cakrawala dan berkata, "Aku merasa lebih lengkap sekarang. Semua yang terjadi membuat aku lebih bersyukur dan lebih bijaksana." Arman tersenyum dan menjawab, "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Alia. Aku yakin perjalananmu akan terus membawa inspirasi bagi banyak orang." Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Alia duduk kembali di balkon rumahnya. Ia memandang jauh ke Cakrawala, menghirup udara malam yang segar dan menenangkan. Dalam hatinya, ada rasa damai yang dalam, sebuah ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah melalui perjalanan panjang dan berat. "Aku siap menghadapi apapun yang akan datang," bisiknya penuh keyakinan. "Dengan hati yang lapang dan semangat yang tak pernah padam, aku akan terus melangkah maju, menjadi versi terbaik dari diriku, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama." Malam itu, Alia menutup buku hariannya dengan senyum penuh harapan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, penuh tantangan dan kejutan. Tapi kali ini, ia tidak lagi takut. Ia telah belajar untuk menerima masa lalu, menghargai saat ini, dan menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Hari itu terasa begitu istimewa bagi Alia dan seluruh tim yayasan yang baru saja ia dirikan. Setelah bertahun-tahun melewati lika-liku hidup, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, Alia kini berdiri di panggung utama sebuah konferensi besar pemberdayaan perempuan. Di hadapannya berkumpul ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, yang datang dengan harapan dan mimpi yang sama, meraih kebebasan finansial, menemukan jati diri, dan membangun masa depan yang lebih baik. Alia memulai sambutannya dengan suara tenang namun penuh semangat. "Sahabat-sahabatku, kita semua pernah mengalami masa sulit. Aku pun pernah di titik terendah dalam hidupku, di mana aku merasa dunia ini menutup pintunya untukku. Tapi aku percaya, di balik setiap kesulitan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat." Wajah para hadirin terlihat terhanyut dalam kisah yang dibagikan Alia. Banyak yang meneteskan air mata haru, merasakan kekuatan dari pengalaman nyata yang disampaikan. Dengan penuh kejujuran, Alia tidak hanya berbicara tentang bisnis atau strategi, tapi tentang bagaimana membangun mental dan hati agar mampu melewati badai kehidupan. Seusai acara, seorang perempuan muda menghampiri Alia dengan mata berbinar dan suara bergetar. "Bu Alia, saya sangat terinspirasi oleh cerita Ibu. Saya punya mimpi untuk membuka usaha sendiri, tapi saya takut gagal dan ditolak. Bagaimana Ibu mengatasi rasa takut itu?" Alia tersenyum hangat, menatap matanya penuh keyakinan. "Takut adalah perasaan manusiawi yang wajar, tapi jangan biarkan ia menghambat langkahmu. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya.
Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk bangkit lebih kuat. Yang terpenting adalah kamu berani mencoba dan belajar dari setiap langkahmu. Aku percaya kamu bisa. Kata-kata Alia seperti cahaya yang menyinari hati perempuan muda itu, memberikan semangat baru yang membara. Perempuan itu pun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi mimpinya. Kegiatan Yayasan Alia semakin hari semakin berkembang. Tak hanya memberikan pelatihan keterampilan, yayasan juga membuka program pendampingan bisnis, beasiswa pendidikan, dan konsultasi psikologis bagi perempuan yang membutuhkan. Alia menyadari bahwa untuk memberdayakan seseorang, dibutuhkan dukungan menyeluruh, bukan sekadar materi atau pelatihan teknis saja. Di sela-sela kesibukan, Alia tidak pernah lupa mengatur waktu untuk keluarga dan sahabat. Ia menyadari, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Ia sering mengundang mereka untuk makan malam, berbincang santai, atau sekadar menikmati waktu bersama di taman. Suatu malam yang tenang, Alia duduk di balkon rumahnya, menikmati udara segar dan pemandangan kota yang gemerlap. Ia menghela napas panjang, memikirkan perjalanan hidupnya yang penuh warna. Dari seorang gadis desa yang tak berdaya, kini ia menjadi sosok yang banyak diandalkan dan dicintai. Dalam keheningan malam, Alia menulis surat untuk generasi perempuan masa depan. Surat itu berisi pesan tentang keberanian, ketekunan, dan kejujuran. Ia ingin setiap perempuan yang membaca suratnya tahu bahwa mereka tidak sendiri, dan bahwa mereka memiliki potensi luar biasa yang harus terus diasah dan dijaga. Untuk kamu yang sedang membaca ini, tulis Alia dengan penuh perasaan. Ingatlah bahwa kekuatan terbesar ada dalam dirimu sendiri. Jangan pernah menyerah meskipun dunia kadang terasa tidak adil. Teruslah bermimpi, berjuang, dan percayalah bahwa masa depan cerah menantimu. Surat itu nantinya akan menjadi bagian dari arsip yayasan, menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang datang mencari harapan dan kekuatan. Meski sudah meraih banyak pencapaian, Alia tetap menghadapi tantangan baru. Dunia bisnis dan sosial tidak pernah lepas dari ujian. Namun kini, dengan pengalaman dan dukungan yang kuat, Alia mampu menghadapi semuanya dengan kepala dingin dan hati yang mantap. Pada suatu kesempatan, ia harus mengambil keputusan sulit terkait sebuah proyek sosial yang melibatkan banyak pihak. Tekanan datang dari berbagai arah, tapi Alia tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya. Keputusan ini bukan hanya untuk keuntungan sesaat, katanya kepada timnya, tapi untuk keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi komunitas yang kita bantu. Keberanian dan ketegasannya mendapatkan apresiasi, sekaligus memperkuat posisi yayasan sebagai organisasi yang dapat dipercaya dan berdedikasi tinggi. Di luar urusan yayasan, Alia juga melanjutkan perjalanan pribadinya dengan lebih bijaksana. Ia merawat hubungan dengan ibunya yang semakin hangat dan penuh kasih. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang air mata, mengisi ruang-ruang kosong yang dulu terasa sepi. Sahabat-sahabat lama Alia juga tetap setia di sisinya. Mereka sering berkumpul, mengenang masa lalu sekaligus membicarakan masa depan dengan penuh optimisme. Persahabatan itu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Salah satu momen paling berkesan adalah saat Alia dan teman-temannya melakukan perjalanan singkat ke pegunungan, melepas penat dan menikmati keindahan alam. Dalam suasana damai itu, Alia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal pencapaian besar, tapi juga tentang menikmati detik-detik kecil penuh makna. Kita memang pernah jatuh, katanya pada teman-temannya, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan terus berjalan bersama. Di tengah perjalanan panjang yang penuh liku, Alia terus menebar cahaya dan inspirasi bagi siapa saja yang ia temui. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah nasibnya, asalkan tidak pernah menyerah dan selalu menjaga hati tetap terbuka. Di penghujung malam itu, Alia kembali ke rumah dengan perasaan penuh syukur. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, merasa damai dan yakin bahwa perjalanan hidupnya masih akan terus berlanjut dengan cerita-cerita baru yang lebih indah dan bermakna.